Hai, hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Balik lagi ke pick a card. Kali ini aku bawain pick a card ini dengan apa 3 deck yang berbeda. Ya, cuma aku lupa nama decknya tuh apa aja. Kalau nggak salah ini tuh yang The Witch, Everyday Witch. Ini tuh kalau nggak salah namanya The Light Seers, sama ini apa ya ini? Aku lupa deh, kalau nggak salah ini the love gitu ya, pokoknya itulah nama decknya. Oke, tema pick a card kali ini adalah gimana perasaan dia padamu ya, bagaimana perasaan dia padamu. Ini untuk yang update-nya di 2021, karena setiap tahun biasanya aku ada bawain untuk tema ini ya. Yaudah, kalian bisa pilih aja langsung. Aku kasih lihat ininya Pak ya. Ini untuk pilihan yang pertama, ini ada The Lovers-nya. Ya, ini yang kedua ada The Star. Yang ketiga ada The Moon ya ini ya. Ini The Lovers pilihan pertama. Ini yang keduanya The Star. Ini yang ketiganya The Moon. Kalian bisa pilih mana yang sesuai intuisi kalian. Atau kalian bisa memejamkan mata dulu kalau emang belum terbiasa. Aku bakalan kasih waktu. Oke. Ya, kira-kira yang mana? The Lovers, The Star, or The Moon? Oke. Udah memilihnya. Aku bakal jelasin untuk detailsnya. Check it out. Halo, untuk pilihan yang pertama, gimana perasaan dia padamu? Kira-kira siapakah dia? Oke, gimana perasaan dia padamu saat ini? Aku lihat, aku belum tahu sih ini dianya itu siapa. Tapi aku lihat kayak di sini kayaknya energinya lebih kayak ke gebetan sih, gebetan atau apa ya, mantan kayaknya ya, yang kalian pengen cari tahu. Soalnya aku lihat di sini kayak dia lagi males atau udah males. Kalian ada masalah atau enggak? Soalnya aku lihat kayak dia udah males sama kamu, kayak dia udah nggak mau tahu lagi tentang kamu, atau dia udah nggak mau lihat kamu lagi gitu loh. Tapi dia menyembunyikan itu semua, kayak dia simpen itu aja, kayak dia simpen perasaan itu, kayak yang tahu tuh dia aja. Aku lihat di sini kayak ada sesuatu yang dia sembunyiin atau dia rahasiain gitu loh. Dan apa ya, kayaknya dia udah mengalihkan perhatiannya ke hal-hal lain. Jadi istilahnya perhatian dia itu bukan ke kamu sekarang gitu, tapi ke hal lain. Bukan berarti ke seseorang ya, mengalihkan perhatiannya, enggak. Kayak dia memang udah males aja. Aku lihatnya gitu. Perasaan dia ke kamu saat ini, dia ngerasa lega sih. Di sini dia ngerasa lega, ngerasa bebas, atau dia ngerasa dapat pencerahan. Kenapa ya? Ini coba kita nah, awalnya ini aku lihat dia tuh kayak aku ngerasa kalian tuh kayak menjauh. Karena di sini tuh dia kayak lagi nggak pengen dekat sama siapapun, atau dia lagi memang membuat batasan dari kamu kayaknya, kamu atau orang-orang ya. Tapi kalau kita mau lihat ya lebih spesifiknya sih kamu, karena kan kita lihat gimana perasaannya padamu kan, dia otomatis connectingnya tuh ke kamu. Ngerti kan maksudku? Nah, aku lihat di sini kayak dia membuat batasan, dia kayak lagi pengen sendiri ya. Entah emang membuat batasan sama kamu atau orang-orang yang memang lagi pengen dekat ke dia gitu. Tapi dia happy dengan kesendiriannya gitu loh. Dia happy, dia menyendiri, dia sendirian, tapi dia happy gitu. Iya, kayak dia lagi asik sama dunia dia sendiri.
Karena aku lihat di sini di dunia dia tuh lagi nggak yang kelam atau gelap kayak atau lagi yang sedih gitu, enggak. Malah dia tuh kayak lagi happy, seneng, rasa lega, ngerasa bebas, ngerasa kayak dapat pencerahan atau titik terang. Mungkin sebelumnya negatif, mungkin sebelumnya nggak se-happy ini, nggak sebebas ini. Jadi dia ngerasa sekarang tuh kayak ngerasa bebas gitu ya. Gimana perasaannya sama kamu? Di sini aku lihat ada emosionalnya. Ada 2 kartu tuh yang bilang kalau dia tuh ngerasa perasaannya tuh kayak berapi-api, kayak ngerasa emosi gitu sama kamu, ya. Di sini kalau dibilang kalian deket ya deket, tapi kalau dibilang enggak juga enggak gitu. Ada beberapa hal yang bikin kalian itu nggak deket, kayak emosi lah di sini aku lihatnya. Mungkin ada masalah terus bikin kalian menjauh. Dan di sini aku lihat tuh kayak ada perubahan ya. Entah kamu atau dia yang berubah atau hubungan kalian berubah, tapi di sini aku lihat tuh ada yang berubah aja, pokoknya gitu. Dan sekarang itu dia kayak lagi kayak lagi mengejar sesuatu mungkin di hidupnya ya, bisa jadi goalsnya atau ada sesuatu yang pengen dia gapai. Aku lihat pun perasaan dia ke kamu, ya sebenarnya sih dia senang-senang aja sama kamu gitu ya, kayak ngerasa bener-bener aku belum lihat sih di sini kalian bener-bener ada masalah atau enggak. Di sini aku ngerasa dia lagi happy, bisa jadi dia ngerasa seneng sama kamu, atau memang dia lagi banyak ngabisin waktu bersenang-senang sama teman-temannya gitu loh, atau orang-orang terdekatnya gitu. Dia lagi banyak ini sih, ngabisin waktu untuk menghibur dirinya juga gitu. Makanya aku lihat kan dia seneng nih di sini gitu. Tapi sebenarnya dia dilema sih. Dia dilema nih. Dia dilemanya itu seringnya di waktu-waktu sore. Aku ngeliatnya gitu, di waktu sore atau menjelang subuh. Menjelang subuh itu sekitar jam 4 ya, jam 4 jam 5. Nah dia tuh dilemanya tuh jam segitu. Kenapa? Gak tidur ya, pokoknya aku ngeliatnya kayak gitu di saat-saat matahari terbenam atau matahari mau terbit ya. Terus aku lihat juga perasaannya ke kamu galau, ada satu hal yang bikin dia tuh fokus ke itu aja yang dia pikirin. Apa ya kira-kira ya, kenapa dia kayak gitu? Dia perasaannya ke kamu agak-agak cuek deh kayaknya. Dibilang cuek banget sih enggak, dibilang bodo amat juga enggak, tapi bodo amat gimana tuh. Iya, kayaknya kalian mungkin ada masalah. Nah itu satu hal yang bikin dia kayak mungkin dia sebel sama hal itu gitu. Itu yang bikin dia galau kepikiran gitu ya. Nah dia juga kayak lagi nggak mau ngelakuin sesuatu. Aku sih ngerasanya ya, ini antara dianya ini kayaknya mantan kamu deh. Kayak yang udah kayak yang kalian ada masalah terus kalian emosi terus ngejauh gitu, kayak udah sebel dan kalian tuh kayak berubah. Aku ngeliatnya kayak gitu. Nah dia juga kayak diam aja gitu, dia nggak mau ngelakuin sesuatu saat ini sama hubungan kalian atau sama kamu gitu. Dia diam aja, dia nggak mau ngapa-ngapain, dia nggak mau ngelakuin sesuatu. Kayak dia tuh ngerasa sok tenang gitu loh, kayak dia diam aja. Dia ngerasa kayak nggak mau mencemaskan sesuatu atau nggak mau khawatir sama sesuatu hal. Dan dia juga lagi fokus ke bisa jadi ke karir atau sesuatu yang lagi dia kejar itu secara secara materi gitu ya. Bisa karir, bisa bisnis, sesuatu yang berhubungan sama materi. Aku liatnya gitu, dia lebih fokusnya ke sana ya. Dan dia banyak menghabiskan waktu sendiri sih aku liatnya, karena memang dia kayak lagi senang kayak gitu. Kayak ada satu kartu 2, 3, 4, 5, mungkin 4 atau sekitar 5 yang aku lihat dia kayak lagi lebih senang menyendiri. Karena banyak banget hal yang dia pertanyakan gitu di dalam dirinya. Banyak banget pertanyaan di kepalanya, dan itu yang mungkin ya dia memang kayak cuma dia aja yang tahu jawabannya sebenarnya. Dia sebenarnya tahu jawabannya, tapi dia kayak masih bingung mempertanyakan hal itu.
kenapa gitu. Makanya dia butuh waktu buat sendiri, buat lebih buat lebih tahu gitu sebenarnya apa sih yang terjadi kayak gitu ya. Aku liatnya kayak kalian sama-sama diem, sama-sama kayak merahasiakan atau menyembunyikan sesuatu. Bisa jadi menyembunyikan perasaan kalian atau sesuatu yang kalian pikirin atau rasain, atau yang menurut kalian, pandangan kalian itu yang kalian sembunyiin, kalian rahasiain. Tapi kalian tuh dua-duanya ngerasa kayak ya udahlah, nggak usah kayak anak kecil. Mungkin memang harus sama-sama dewasa dalam menyikapi hubungan kalian, atau menyikapi satu sama lain, atau menyikapi sikap kalian masing-masing gitu ya. Aku lihat salah satu dari kalian udah dewasa sih, dalam artian mungkin umurnya lebih tua, atau memang salah satu dari kalian tuh kayak ya memang secara naluri ya memang kayak udah dewasa aja gitu sifatnya ya. Nah, perasaan dia ke kamu ya, kalau aku bilang perasaan dia ke kamu ini kayak di sini nggak terlalu banyak menjelaskan tentang perasaan yang ke kamu, lebih kayak dia ya mungkin memang saat ini yang dia fokusin bukan tentang perasaannya ke kamu gitu loh, mungkin ya tentang dirinya sendiri, karena aku lihat banyak banget hal-hal kartu yang ngejelasin tentang dirinya sendiri saat ini gitu, nggak bisa dibilang nggak banyak tentang kamunya gitu. Jadi kalau dibilang perasaan dia ke kamu gimana ya, nggak terlalu banyak kartu yang menjelaskan tentang perasaannya ke kamu, atau memang ya saat ini dia nggak yang mikirin kamu, atau nggak yang segitu besarnya perasaannya ke kamu gitu. Nah, perasaannya ke kamu sekarang kayak dia sebenarnya ada kayak rasa kasihan, iba, atau kayak dia mau nolong atau mensupport kamu. Aku nggak tahu sih yang dia rasain, atau yang dia misalnya kayak gini, dia tuh pandangannya dan pikirannya apa ya tentang kamu, tapi di sini aku ngerasanya dia tuh kayak kasihan sama kamu, dia tuh iba, kayak dia tuh pengen kayak pengen ada di samping kamu, kayak pengen nolongin kamu, support, atau kayak pengen ada buat kamu gitu ya. Nggak ngerti sih, pokoknya intinya kayak gitu. Baik sih sebenarnya dia nih ke kamu, aku ngerasanya kayak sebenci-bencinya dia. Ini kan ada kartu yang menjelaskan kalau dia tuh emosi, sebel gitu ya, kayak sama kamu, kayak udah nggak mau ngeliat lagi gitu ya. Ya ini emosi, dia udah sebel sama kamu kelihatnya. Ini dia udah nggak mau tahu tentang kamu gitu ya. Nah, tapi di sini aku lihat kayak dia tuh kayak masih care, masih mau perhatian ke kamu gitu. Aku ngeliatnya dia baik, tapi tapi dia malah ada perasaan dia tuh takut, entah takut sama kamu atau takut kayak kalut gitu loh, hubungan kalian tuh gimana. Itu yang bikin dia bingung sih sebenarnya, kayak dia takut. Aku lihatnya dia sih kayak takut akan sesuatu hal, nggak paham sih, pokoknya ada beberapa hal yang memang jadi pikirannya gitu tentang hubungan kalian. Nah, jadi paling di akhirnya tuh dia kayak lebih pasrah aja sih, kayak pasrah ya, meminta ke Tuhan semoga ya ada harapan-harapan sih sebenarnya, harapan-harapan yang dia buat ke Tuhan gitu, tentang harapan-harapan dia ya. Tapi ya memang aku lihat di sini dia sekarang lebih kayak lagi mendekatkan diri ke Tuhan, atau memang ada harapan-harapan yang dia harapkan ya semoga Tuhan tuh ya mengabulkan harapan-harapan dia ya. Tapi aku lihat di sini bayangannya adalah dia tuh udah ngerasa bebas, ngerasa free sih, lega gitu ya. Mungkin ya harapan-harapan dia juga itu, dia pengen bebas, itu dikabulkan gitu sama Tuhan. Jadi kalau misalnya ditanya gimana perasaannya ke kamu, yang aku lihat adalah dia kayak membatasi diri dari kamu. Kalian tuh kayak menjauh ya, mungkin ada masalah. Tapi aku lihat di sini kayak dia emosi sama kamu, dia kayak udah nggak mau tahu atau udah sebel sama kamu gitu ya. Tapi dia benar-benar sekarang ngerasa kayak free, bebas untuk dirinya sendiri. Dia juga happy sama teman-temannya ya. Dilema dan galau ada 3 kartu, ada 4 kartu.
tuh yang dia tuh yang rasa galau, dilema, tapi di luarnya memang happy. Ya memang di dalamnya juga happy. Ya kayak masih ada dua sisi, kadang dia ngerasa galau, kadang dia juga happy gitu. Tapi yang aku lihat nih, kalian kayak menjauh sih, kayak ada 1, 2, 3, 4, 5 yang menjelaskan kalau kalian tuh kayak menjauh dan kayak udah sebel gitu dianya sama kamu, kayak udah nggak mau ngelakuin apapun gitu loh, kayak diam aja, nggak ada sesuatu yang pengen dia lakukan untuk hubungan ini sama kamu gitu ya. Kalau dibilang gimana perasaannya, ada cinta atau enggak, aku lihat di sini nggak ada kartu yang menyatakan romantic feelings. Iya, dia lebih ke galau. Itulah mungkin yang lebih kelihatan saat ini. Dilema 1, 2, 3, 4. Kartu yang menyatakan dia lagi dilema dan galau. Tapi dia happy sama hidupnya sendiri saat ini. Gitu. Oke, itu aja untuk pilihan yang pertama. Thank you guys for watching. Halo, untuk pilihan yang kedua, The Star. Pertanyaannya apa ya tadi? Gimana perasaan dia padamu ya? Kita lihat, apakah masih ada cinta? Ada cinta. Ada cinta. Gimana perasaan dia padamu? Kalau ini aku lihatnya kayak kalian udah berpasangan, tapi kayak hubungannya gimana ya, aku lihatnya ya, toxic gak sih? Mungkin ya, karena kan aku belum lihat juga nih gimana hubungan kalian gitu ya secara keseluruhan gitu. Oke, kita mulai ya. Aku lihat kayak kalian ribut-ribut terus, ada debat, ada ribut, ada aja gitu yang dipermasalahin sama kalian, berselisih paham lah, pandangan dan pendapat ya. Nah itu yang jadi bahan pertimbangan kalian. Ini sebenarnya kalian tuh cocok gak sih? Sebenarnya kalian tuh jodoh gak sih? Atau ditakdirkan bersama gak sih? Cie. Aku ngeliatnya kayak gitu. Terus kalau lagi ribut kayak gitu kalian kayak menjauh ya. Kalian menjauh, apa ya, sama-sama gengsi kali ya dua-duanya ya. Terus perasaan dia ke kamu, kayaknya kalian ngerasa banyak nggak cocoknya karena banyak selisihnya nih. 1, 2, ada 2 atau 3 kartu yang bilang tuh kayak kalian tuh suka ribut, suka debat, dan itu tuh yang bikin kayak kalian menjauh ya. Kalau udah debat tuh kayak ribut, susah tidur, dia tuh kepikiran, sakit hati gitu, sakit hati sama omongan-omongannya dia, atau kalian masing-masing sakit hati sama omongannya pasangannya gitu, sama dia sakit hati sama kamu ya, kamu sakit hati sama dia, tersinggung atau apa gitu ya dari kata-katanya dia gitu. Dan aku lihat di sini ada patah hatinya juga. Ini bisa jadi kayak energi mantan atau yang berpasangan tapi kayak sering ribut gitu ya, suka cekcok. Ini gini ya, aku bingung nih, kayaknya di file kedua itu ada energi orang ketiganya. Kalian tuh kalau udah debat, cekcok, ada masalah kan menjauh. Kalian tuh kayak nyari pelampiasan, terus kayak nyari orang lain gitu. Nah kalau udah ribut gini, kalian deket sama seseorang gitu deh, aku liatnya. Ribut-ribut, marah, terus deketnya malah sama seseorang. Iya, bisa jadi dekatnya itu sama seseorang dari masa lalu kalian yang masih membayang-bayangi kamu atau dia. Ini ada energi masa lalu, ada energi orang ketiganya. Mungkin orang ketiganya itu datang dari masa lalu. Wah, gimana tuh?
Terus kalau udah apa ya, energi masa lalunya tuh muncul, pasangan kamu tuh kayak dicuekin. Atau memang gini, di dalam hubungan kamu ada energi masa lalu kamu masih menghantui, atau mantan kamu masih membayang-bayangi mantan kamu atau mantan dia. Aku belum lihat mantannya siapa ya, yang jelas bukan mantan aku. Nah, kalau udah kayak gitu, kalian ribut karena masa lalu. Nah, ini nih jadi bikin kalian tuh kayak ngejauh, cekcok, ribut, bermasalah. Nah, itu yang bikin dia, kayaknya sih dia nih, yang bikin dia jadi bingung. Sebenarnya tuh gue lebih baik sama siapa sih? Sebenarnya tuh gue lebih cocok sama siapa gitu, karena kan ribut terus nih sama kamu. Jadi dia kayak ingin memilih, sebenarnya lebih baik sama kamu atau sama dia. Sebenarnya lebih cocok sama kamu atau sama dia. Ada gitu, ada perasaan milih-memilih di sini aku liatnya. Terus kamunya baper sih, aku liatnya kamu baper. Kamu tuh kalau udah baper, kalau udah ada masalah kamu jadi cuek, kayak bodo amat sama dia. Nggak tahu sih, aku feelingnya kamu yang baper. Walaupun pertanyaannya gimana perasaan dia ke kamu, harusnya kan yang kita lihat perasaan dia kan. Tapi ini feeling aku kamu yang baper. Kenapa baper? Ya tapi dia lebih kayak asik sama dirinya sendiri gitu. Dia seneng kayak me time, kayak me time, menghabiskan waktu buat dirinya sendiri. Kayak gitu, yang kayak dia nggak mau diganggu sama siapapun, dia asik sendiri. Dia sebenarnya ngerasa hubungan kalian itu bikin dia tuh apa ya, kayak mau menyerah. Karena kan tadi aku lihat ribut-ribut terus nih, ribut-ribut, terus ada masalah, kalian menjauh gitu kan. Terus stres nih, ada masa lalu nih aku lihatnya. Terus ada seseorang muncul, mungkin dari masa lalunya, kehidupannya yang dulu, dan yang bikin dia tuh jadi galau. Pilih dia atau kamu, kayak gitu. Nah, dia tuh capek, ada perasaan capeknya, makanya dia kayak suka pengen lebih baik ya dia sendirian aja nih, menyendiri sendirian, nggak ada yang ganggu gitu loh. Ya di saat yang bersama dia ngerasa kayak pengen nyerah, karena kan kalian ribut terus aku liatnya. Ya emosi, ada perasaan dimana dia mau pergi loh, serius. Dia kayak ada perasaan pengen pergi, kayak ninggalin kamu gitu kayaknya. Ya aku ngerasanya ya dia pengen ninggalin kamu sih. Kalian tuh kayak udah deket banget sih sebenarnya. Ini aku feelingnya kayak kalian in relationship tuh yang kayak udah ya udah lama kayaknya. Mungkin ada perasaan jenuh atau bosan apa ya, jadi dia ngerasa pengen pergi, kayak pengen pergi gitu. Di sini aku liatnya gitu, kayak perasaannya tuh udah dia tinggalin. Nah aku lihat dia deket nih sama seseorang. Gini, kalau memang saat ini dia lagi nggak deket sama kamu, berarti dia deket sama seseorang ya gitu. Atau memang ya kalian masih memang deket, tapi tetap kalian ribut-ribut terus, cekcok terus ya gitu. Padahal salah satu tuh kayak baik loh, kayak udah berinisiatif pengen baik-baikin. Atau salah satu tuh kayak apa ya, kayak apa sih, kayak welcome gitu loh, kayak menyambut baik. Tapi tetap aja yang satunya tuh cuek. Akhirnya dia tuh galau. Dia bingung deh sama perasaannya sendiri. Nah makanya aku lihat di sini tuh kayak ada energi orang ketiganya. Jadi akhirnya karena kalian ribut-ribut terus, ada sesuatu yang dia sembunyiin di sini, yang dia rahasiain, yang kamu tuh mungkin yang nggak tahu gitu. Antara dia have fun, atau dia senang-senang, atau dia memang punya seseorang yang dia bersenang-senang sama seseorang, itu yang dia sembunyiin dari kamu. Atau memang dia apa ya,
karena ribut terus sama kamu, hubungannya nggak baik, jadi dia banyak menghabiskan waktu sama teman-temannya gitu, have fun-nya. Tapi aku ngerasa di sini ada energi orang ketiga sih. Orang ketiganya itu sebenarnya bisa kamu, bisa dia, ya, atau dari masa lalu gitu ya. Ini energi orang ketiganya lumayan cukup kuat sih di pilihan pile kedua ini. Iya. Tapi aku lihatnya dia tuh di sini masih baik sama kamu, masih welcome, masih kayak menyambut kamu, kayak masih mau baik-baikin kamu gitu. Mungkin dianya nih energi maskulin kayaknya. Kayak yang aku lihat tuh lebih cocok energi maskulin. Cara nge-treatnya gitu ya. Biasanya kan maskulin gitu ya, walaupun ada masalah dia tetap kayak berusaha baik, walaupun cewek juga banyak sih yang kayak gitu. Cuma tipe-tipe maskulin tuh yang kayak udahlah nggak mau dibahas kayak gitu, udahlah nggak usah dipermasalahin lagi atau dipikirin lagi. Kalau cewek kan pasti masih baper, masih kepikiran, ya nggak sih? Nah, coba kalau misalnya kita coba recap gimana perasaan dia ke kamu. Kalian nih ribut-ribut terus, dia ngerasa ada ketidakcocokan. Karena setiap ribut tuh kayak menjauh gitu kan. Ada sakit hatinya juga. Dia tuh jadi bingung memilih gitu loh. Antara si A atau si B di sini aku lihatnya ya. Ada perasaan dia mau menyerah sama kamu atau sama hubungan ini. Kayak dia mau pergi. Tapi aku ngeliat di sini dua kartu kayak dia lagi deket sama seseorang. Kalau memang kalian lagi nggak deket saat ini, berarti dia memang lagi deket sama seseorang. Ya, kalian bisa lihat ini kan. Nah, ya tapi kalau misalnya memang deket ya tetap masih deket sama kamu. Ya mungkin deket dalam hubungan aja, tapi secara secara batin mungkin kayak udah menjauh gitu, karena kan kalian ribut-ribut terus. Dia tuh galau sebenarnya. Di sini aku lihat ada dua kartu yang bikin dia galau, tapi yang bikin galaunya itu bisa jadi kayak energi dari masa lalunya gitu ya. Atau masa lalunya bikin kalian ribut. Nah, di sini ada energi orang ketiga. Ini juga yang bikin dia jadi bingung gitu ya, memilih, dan dia jadi kayak nggak terbuka sama kamu. Ada sesuatu yang dia memang rahasiain ya, dan kamu tuh baper. Ya. Yang dua ini agak hati-hati sih. Maksudku adalah kalau kalian masih ribut-ribut terus kayak gini ya, bisa jadi lama-lama dia bakalan pergi dari kamu, karena dia kan ngerasa udah mau nyerah nih ya. Kalau misalnya kamu masih mau dan dia masih mau mempertahankan hubungan ini, ya lebih di maintain aja hubungannya gitu. Karena aku lihat dia di sini masih kayak welcome sama kamu, masih baik ya gitu. Oke. Oh ya, aku lupa, mungkin kalian bisa dealing sama zodiak Aquarius, Taurus, Gemini mungkin juga bisa, terus Virgo, Scorpio, ya mungkin Sagittarius. Oke, ini aja gengs untuk pilihan pile kedua. Thank you guys for watching. See you on the next video. Bye bye. Halo, untuk pilihan pile ketiga ya. Gimana perasaan dia padamu? Gimana perasaan dia padamu? Dianya ini bisa macam-macam ya aplikasinya, bisa ke mantan, pasangan, mantan gebetan, atau siapa lagi ya, siapa aja deh, pengen kamu tahu deh ya. Pasti yang suka nonton juga udah paham ya enggak. Perasaan dia, kalau pilihan yang pertama itu, pile pertama itu kayak nggak ada cinta-cintaan kayak mantan. Kedua itu ada cintanya, dianya itu bisa pasangan. Kalau yang ini bisa jadi kalian berpasangan ya, tapi ada ini loh. Oke, gimana perasaan dia padamu saat ini? Dia aku lihat bisa jadi kalian ini berpasangan, tapi hubungannya itu nggak yang sehat banget deh kayaknya ya. Aku lihatnya di sini kayak ada percikan percikan emosional gitu ya di dalam hubungan kalian.
Terus percikan emosional, emosi, ya, kesel ada juga, ya. Kenapa kesel? Kenapa emosi? Ada masalah atau memang pasangan kamu yang bikin kesel? Karena sifat atau sikapnya gitu ya. Perasaan dia emosi, dia baper, dia kesel. Aku lihatnya di sini sama kamu, berarti ya keselnya, bapernya. Berarti kamu nih kenapa? Nah, dia itu kayak menyembunyikan sesuatu ya dari kamu. Aku mencium bau-bau yang tidak sehat di sini. Dia menyembunyikan sesuatu, dia merahasiakan sesuatu, ya. Aku bisa jadi kayak kalian bisa jadi ini berpasangan. Ini dianya itu pasangan kamu, tapi dia ini masih suka flashback ke masa lalunya loh, kayaknya masih suka terbayang-bayang. Ya mungkin dia masih mengingat masa lalunya, atau kalian ini udah jadi mantan, terus dia masih mengingat kamu, gitu ya. Energinya banyak sih di sini ya. Tapi hubungan kalian tuh kayak nggak ada perkembangannya, kayak apa ya, kayak hubungan yang negatif atau nggak sehat atau toxic, atau mungkin apa ya, di dalam hubungan kalian tuh terjadi hal-hal yang nggak positif gitu. Jadi kayak gitu-gitu terus. Ada beberapa hal yang suka memicu kalian, entah kalian misalnya suka ribut-ribut, atau kayak salah satu dari kalian menyembunyikan sesuatu, misalnya ada orang ketiga atau apa, dan itu terus berlanjut seperti itu, kayak nggak ada ujungnya, kayak nggak ada akhirnya gitu loh. Nah, aku lihat pun kayak apa ya, dia tuh kayak agak cuek sih sebenarnya sama kamu, ya. Dia kayak agak cuek, terus juga ini apa ya, tapi kamu tuh kayak masih berharap sama dia. Bener gak sih? Bener lah ya. Dia kayak cuek, kayak acuh gitu loh, kayak udah gak mau tahu gitu. Kayaknya salah satu dari kalian kayak buat kesalahan sih, aku lihatnya gitu. Terus kamu kayak memohon dan masih berharap, tapi dia tuh kayak males gitu loh, kayak udah capek dengan hubungan ini atau sama kamu gitu. Nah, aku lihat juga di sini kayak ada orang ketiga, energi orang ketiganya, atau memang dia atau kamu, dia sih ya yang lebih kelihatan, dia harusnya di sini. Dia menganggap dia belum serius sama hubungan ini. Dia belum serius sama hubungan ini, atau memang kayak dia menganggap hubungan ini tuh masih kayak sekedar main-main gitu loh, atau have fun ya, bukan konteks yang serius hubungannya, aku lihatnya gitu. Tapi ya hati-hati sih, ada orang ketiga. Kalau misalnya emang kamu belum menemukan tanda-tanda ada orang ketiga, ya aku di sini kayak coba warning aja ya, hati-hati orang ketiga kayak gitu. Nah, kalau misalnya pun memang nggak ada orang ketiga, ya berarti memang dia masih menganggap hubungan ini tuh belum hubungan yang serius, belum atau bukan hubungan yang serius gitu ya. Terus aku lihat di sini kalian ada masalah terus tiba-tiba boom gitu, kalian ya kayak menjauh gitu. Ada apakah kira-kira? Atau mungkin gara-gara orang ketiga terus ya hubungan kalian jadi rusak. Terus kayak ya udah ada masalah terus kalian menjauh. Gitu, itulah pemicunya. Pokoknya di sini kelihatan ada pemicunya sih, tapi pemicunya ini lebih besarnya peluangnya dari yang maskulin ya, energi yang cowoknya kayak gitu. Terus nah dari permasalahan kalian itu kayak nggak bisa diubah gitu loh. Dari situ kayak nggak bisa diubah lagi nih hubungannya nih gitu loh, kayak stuck mungkin ya, kayak gitu. Udah stuck, terus dianya tuh kayak nggak terlalu care sama hubungannya, dianya nggak care sama hubungan kalian, atau dianya yang sibuk kayak nggak ada waktu, kayak dia nggak bisa memanage waktu antara kehidupan relationship sama karir dan lain-lainnya. Jadi kelihatannya mungkin dia kayak cuek kayak gitu sama hubungan kalian, tapi sebenarnya memang dia sibuk sih kelihatannya kayak gitu. Dia berusaha apa ya, dia berusaha mengatur waktu dan menyeimbangkan semuanya, tapi ya memang mungkin sulit. Dan ditambah dianya pun kayak lagi banyak pikiran.
banyak banget pikirannya, bukan relationship aja, ada karir, soal materi, terus soal hal-hal yang memang kayak bikin dia apa ya, terancam gitu loh. Terancam tuh apa ya? Ya, hal-hal yang bikin dia tuh kayak terancam, ada di posisi yang sulit gitu. Itu bukan soal relationship aja, di luar relationship juga bisa ya, di luar masalah sama kamu. Ini kan kelihatan kayak ada masalah sama kamu gitu ya. Tapi aku lihat di sini energi orang ketiganya ada ya, sama kayak pile kedua. Karena aku lihat di sini ada sesuatu yang disembunyiin. Nah, apa ya istilahnya? Itu bisa jadi kamu jadi selingkuhan, atau dia yang memang selingkuh, atau dia yang memang selingkuhan, atau dia orang tiga di dalam hubungan kamu sama pasangan kamu. Bisa baca-baca sih konteksnya ya, kayak gitu. Dia itu tipe-tipe yang banyak maunya ya, kayak banyak apa sih, kayak banyak mau, banyak BM-nya gitu loh. Kayak jadi kayak banyak goals-nya juga bisa. Jadi banyak hal yang dia pikirin gitu untuk meraih apa yang dia mau itu. Jadi pikirannya tuh lagi kesana sebenarnya. Nah, kalau aku lihat kayak agak ini sih, agak complicated ya. Jadi dia juga perasaannya sama kamu tuh kayak nggak enak. Terus ada masalah relationship juga aku lihat di sini. Terus ada masalah di luar itu juga. Jadi benar-benar yang kayak too much problem mungkin ya, kita bisa bilang kayak gitu. Nah, dia tuh yang tadi aku bilang, dia tuh kayak capek. Nih aku lihat kan di sini capek. Ternyata di sini juga di kartu yang terakhir. Dia tuh kayak ngerasa capek, lelah banget sama hidupnya, karena kan di antara dia tuh ngerasa punya masalah sama relationshipnya, ngerasa punya masalah, terus dia kayak nggak ada waktu nih buat banyak banget yang dia lakuin, maksudnya gitu ya. Terus banyak banget yang dia pikirin juga, terus akhirnya dia ngerasa kayak capek banget ya, kayak lelah sama hidupnya, sama apa yang dia jalanin sekarang. Makanya dia kayak membatasi diri dia dari sekeliling atau lingkungannya dia gitu. Kayak dia nggak terlalu peduli jadinya. Gimana ya, kayak ngerasa orang capek gitu. Dan dia tuh jadi kayak menutup diri. Dia ingin membuka diri, atau dia ingin kayak seperti biasanya sama orang-orang, tapi kayak nggak bisa gitu. Kayak ada hal-hal yang dia ngerasa kayak gue nggak bisa seterbuka itu. Dia kayak tertutup jadinya sama orang sekelilingnya, menutup diri gitu ya, anggaplah menutup diri. Karena mungkin dia juga ngerasa capek. Gimana ya, kok aku excited ya, kayak aku yang capek. Mungkin energinya nih kayak kalian mungkin capek, atau dia yang capek nih, energinya ketarik. Jadi kayak aku yang berusaha apa sih, kayak berusaha apa sih menunjukkan energi capeknya tuh kayak gimana. Jadi kayak aku yang mau marah gitu ya, pokoknya gitu. Jadi kalau misalnya aku recap kayak gimana perasaan dia sama kamu, dia tuh emosional, dia juga baper, tapi dia mungkin nggak nunjukin itu ya, katakanlah kayak gitu. Kalau misalnya ini mantan ya, dia masih suka mengingat masa lalu, yang mungkin itu kamu lah masa lalunya, anggap kayak gitu ya. Tapi dia juga ngerasa capek, mungkin dia tahu kamu berharap ya. Terus perasaan dia kayak yaudah, dia menganggap hubungan kalian itu nggak serius, terus kalian ada masalah, terus menjauh, dan banyak banget hal yang dia pikirin saat ini, mungkin juga fokusnya bukan ke kamu. Jadinya dia apa ya, sekarang tuh dia kayak ngerasa capek aja sama hidupnya saat ini yang dia jalanin. Itu buat yang energi mantan. Nah, kalau buat yang pasangan ya, ini aku coba baca dari perspektif yang berbeda ya. Kalau misalnya dianya itu pasangan kamu, dia tuh ngerasa emosi sama kamu, emosi dia baper, dia kesel, dan ada sesuatu yang disembunyiin dari kamu. Nah, mungkin itu kayak bisa jadi masa lalunya, bisa jadi orang baru dan yang datang saat ini ke dia, dan itu kayak orang ketiga gitu loh. Karena dia ngerasa hubungan kamu sama dia tuh kayak gitu-gitu aja, gak ada perkembangannya, dan istilahnya konteksnya itu negatif ya. Dan akhirnya dia tuh kayak cuek, capek sama hubungannya, tapi kamu tuh kayak masih berharap. Nah, dia anggap hubungan kalian itu bukan hubungan yang serius, kayak masih hubungan yang have fun dan kayak senang-senang aja gitu. Akhirnya mungkin kalian ada masalah, atau karena kayak gitu hubungannya gitu-gitu aja, akhirnya ya udah kalian mungkin ribut-ribut, terus akhirnya menjauh, ada masalah.
Nah, saat ini tuh banyak banget yang dia pikirin, banyak banget yang mau dia raih gitu loh. Bukan cuma relationship aja yang ada di fokusnya dia saat ini. Makanya ya love life tuh nggak benar-benar jadi prioritas kayaknya ya. Dan dia saat ini tuh kayak lagi capek. Udah capek sih, bukan lagi capek. Ya kayak capek gitu, lelah. Dia lelah hadapin semuanya sama hidup dia. Dan dia jadi kayak tertutup sama sekelilingnya tuh, dia jadi kayak menutup diri karena capek gitu. Itu sih. Udah paham ya? Mungkin kamu bisa dealing sama Taurus. Kayaknya energi Taurusnya ini kuat banget. Taurus, bisa Gemini, Scorpio, Virgo, Leo, Sagittarius. Fire sign kayaknya banyak sih. Mungkin juga Aries. Oke, gengs, itu aja. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye.